Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari kelima. Di hari kelima ini nanti kita akan belajar tentang materi sentencing yang terakhir, teman-teman, yaitu double comparative. Jadi double comparative ini adalah bentuk kalimat yang nyeleneh lagi ya, unik lagi, seperti inverse apa namanya? Kon ya inversion kemarin ya, kita kan belajar inversi kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, namanya adalah double comparative. Jadi, apa sih double comparative ini? Nah, sebelum kita ke double comparative, kita ke komparatifnya dulu ya, teman-teman. Karena komparatif ini kemarin kita singgung sedikit ketika kita membahas inversi, yaitu penanda inversi nomor 4 ya, teman-teman. Jadi, komparatif itu adalah bab expression atau ungkapan perbandingan. Jadi, caranya kita mengungkapkan perbandingan dalam bahasa Inggris. Lebih tepatnya, caranya kita bilang lebih dari. Nah, untuk bilang lebih dari itu teman-teman boleh pakai dua cara, boleh pakai more more than gitu ya. Kalau nggak gitu than. Nah, kapan kita pakai more, kapan kita pakai nah kita bahas di bab namanya komparatif ini, teman-teman. Nah, kita pakai more than itu ketika kata sifat atau kata keterangan yang ingin kita tambahkan dengan arti lebih itu memiliki lebih dari satu suku kata alias agak panjang, teman-teman. Gitu ya. Contohnya adalah expensive. Expensive itu kan artinya mahal ya. Nah, kata sifat, teman-teman. Untuk bilang lebih mahal, karena expensive itu memiliki lebih dari satu suku kata, X, kemudian pen, kemudian shift, karena itu tiga suku kata, teman-teman. Nah, maka bilangnya untuk bilang lebih mahal kita pakainya more. Jadinya more expensive, lebih mahal. Contoh lagi, misalnya kita mau bilang cantik, cantik misalnya beautiful atau indah gitu ya. Untuk bilang lebih indah kita bilangnya adalah more beautiful. Ya, karena beautiful itu memiliki tiga suku kata. Beauty sama full. Sorry, atau dua ya teman-teman. Beautiful. Kayaknya kayaknya tiga ya teman-teman. Beauty sama full. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya suku kata kata sifat yang ingin kita tambahkan arti lebih itu hanya ada satu, ya, kita pakainya are, teman-teman. Contohnya kata besar, bigger. Dari kata big. Big kan kalau dibaca hanya big gitu aja, teman-teman. Artinya dia hanya memiliki satu suku kata. Ya kan? Jadi kalau kita mau bilang lebih besar ya bilangnya bigger seperti itu. Nah, contohnya lagi misalnya kita mau bilang tipis. Tipis itu kan bahasa Inggrisnya thin ya. Untuk bilang lebih tipis kita bilangnya thinner. Seperti itu. Nah, atau kita pakai yang di bawah kotak ini, teman-teman, supaya lebih kelihatan ya, supaya tidak membayang-bayangkan saja, teman-teman. Nah, misalnya sama-sama mau bilang besar nih, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Bedanya large itu hanya satu suku kata, kalau dibaca ya cuma large gitu aja, teman-teman. Tapi massive itu memiliki dua suku kata, yaitu mass sama sieve. Nah, untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large, tambahkan di belakang. Jadinya larger, lebih besar. Nah, tapi kalau kita mau bilang lebih besar, besarnya itu pakai massive, kita pakainya adalah more. Jadinya more massive. Nah, kemudian berikutnya ada murah. Murah itu kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau kita pakai cheap, nanti tambahkan saja kalau kita mau ingin tambahkan arti lebih ya. Jadinya cheaper, lebih murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah, murahnya itu pakai inexpensive, maka pakainya more. Karena inexpensive memiliki 4 suku kata. Ya, jadinya more inexpensive, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada crazy sama insane. Nah, ini dua-duanya sama-sama memiliki dua suku kata. Crazy, insane. Nah, bedanya kalau crazy, dia berakhiran dengan huruf Y, teman-teman. Ya, kalau dia berakhiran dengan huruf Y, selama dia dua suku kata atau satu suku kata, tambahkan nggak masalah. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau misalnya walaupun dua suku kata, tapi tidak berakhiran dengan Y, maka jangan pakai more ya. Jadi bilangnya more insane, lebih gila. Seperti itu. Ya, nah ini contoh saja caranya penggunaan more sama untuk sama-sama menyatakan lebih, teman-teman. Yaitu namanya komparatif. Nah, tapi teman-teman harus ingat di bab grammar ya, terutama karena banyaknya vocab dalam bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian. Ya, pengecualian di sini yang saya maksud adalah tidak semua kata sifat dan beberapa kata keterangan ya, ketika kita mau tambahkan arti lebih itu pakai more atau are. Ada yang berubah bentuk, teman-teman.
Contohnya yang di bawah kotak ini ya. Jadi contoh-contoh di kotak paling bawah ini adalah contoh kata sifat yang kita tidak bisa tambahkan more atau er ketika ingin bilang lebihnya atau versi komparatifnya. Nah, yang pertama kita punya good, artinya baik atau bagus gitu, teman-teman. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, kita bukan bilangnya gooder atau apa namanya, more good, teman-teman. Tapi bilangnya adalah better. Ya, jadi memang ada kata lain yang versi komparatif dari kata good. Seperti itu. Kemudian ada juga bad, artinya buruk. Untuk bilang lebih buruk, itu pakainya adalah worse, yang akhirannya e, ya teman-teman. Kemudian berikutnya ada little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, kita cukup bilang less. Kemudian berikutnya ada far, jauh ya. Untuk bilang lebih jauh, kita bisa pakai further atau farther. Nah, ini bedanya adalah kalau kita pakai further, jauhnya ini nggak bisa kita hitung. Maksudnya nggak bisa kita lihat, teman-teman. Misalnya gini, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, kalau kita belajar lebih jauh, kan nggak bisa dihitung ya, berapa meter lagi, berapa kilometer lagi, kan nggak bisa jauhnya. Nah, itu pakainya yang further, pakai yang U, teman-teman. Nah, tapi kalau jaraknya itu fisik, bisa dihitung pakai satuan kilometer, 1 meter, atau 2 meter, dan yang lain misalnya mile dan lain-lain ya. Itu pakainya yang farther, pakai yang A. Misalnya, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, itu kita bilangnya, my house is farther than your house. Nah, pakainya yang farther, pakai yang A, teman-teman. Seperti itu. Karena jarak rumah itu bisa kita hitung ya, berapa kilometer bedanya atau jarak jauhnya, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk bilang banyak, teman-teman, kita bisa pakai many atau much. Bedanya kalau many, banyak yang dimaksud itu untuk benda yang bisa dihitung. Misalnya orang, misalnya buku, misalnya teman, itu kan bisa dihitung ya. Kita bisa bilang satu buku, dua orang, tiga teman, itu bisa. Ya, makanya pakainya nanti many. Nah, kalau much itu untuk bilang banyak ketika benda yang dijelaskan itu tidak bisa dihitung. Contohnya air, contohnya informasi, ya, contohnya lagi uang atau waktu misalnya dan lain-lain. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak, entah itu yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung, kita cukup bisa pakai more saja, teman-teman. Jadi more itu bisa mewakili apa namanya, keduanya, bisa diikuti yang tidak bisa dihitung ataupun yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung biasanya jamak gitu ya. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman. Saran saya nanti dicatat aja supaya nanti tidak hilang ya. Nah, itu tadi adalah komparatif, caranya menggunakan more, teman-teman ya. Caranya kita bilang lebih dalam bahasa Inggris, oke? Nah, tapi di double komparatif nanti, sebelumnya kata more itu ditambahkan dengan the, dan pasti the, teman-teman. Jadinya nanti the more. Dan artinya akan berubah menjadi semakin. Dan di dalam namanya, double komparatif itu kan ada kata double-nya ya, teman-teman. Otomatis susunan the more ini nanti ada dua. Jadi the more apa? The more apa? Seperti itu. Nah, untuk contohnya ya, di kalimat ya, teman-teman. Misalnya kita mau bilang semakin cepat, semakin baik. Ini kalau ditranslate, the sooner, the better. Titik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini tidak memiliki predikat ya, kata kerja sebagai predikat tidak ada, juga nggak ada kata benda sebagai subjek. Ya kan, teman-teman? Karena memang kalimat double komparatif ini tidak membutuhkan subjek predikat. Maksudnya subjek predikat itu boleh ada, boleh tidak, teman-teman. Jadi tidak lagi penting gitu ya subjek predikat. Jadi ada, boleh, tidak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mencari subjek predikat, menemukan penanda double komparatif, lupakan subjek predikat karena ada yang lebih penting lagi yaitu penanda double komparatif seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh berikutnya, misalnya kita mau bilang, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Belajar, tadi sudah ya, tirulah padi, semakin banyak benih yang dia konten, yang dia miliki, semakin rendah dia merunduk tadi, seperti itu. Oke, contoh berikutnya, teman-teman, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni. Nah, ini kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited.
Nah, ada subjek predikatnya, ada subjek predikatnya juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Tidak juga nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian berikutnya, contohnya adalah semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Ini kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Nah, kita dengarkan untuk contoh penggunaan double komparatif ini di spoken English atau bahasa Inggris yang diucapkan gitu ya, teman-teman. Silakan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu tadi dikatakan the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be, gitu ya. Kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu, gitu ya. Atau kita dengarkan kembali dari yang diucapkan oleh Master Gue dari film Kung Fu Panda 3, teman-teman. Silahkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Caranya sama. Jadi kalau teman-teman menemukan soal structure TOEFL, cari dulu subjek predikatnya. Itu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan susunan seperti ini. Ada koma, kemudian setelahnya ada the more, bla bla bla, kemudian nabrak the lagi. Jadi kan kata benda ada dua teman-teman, tabrakan gitu ya. Dia setelah koma, nah inilah penanda double komparatif. Gitu ya. Nah berarti lupakan subjek predikat. Yang lebih penting adalah the more satu lagi yang di sebelum koma, yang di paling depan ini teman-teman. Ya jadi di sini teman-teman harus carikan the more satu lagi. Yang alpha itu bukan the more ya teman-teman. The diikuti kata benda saja itu. Oke jadi bukan the more. Hati-hati dengan yang bravo teman-teman. Yang bravo itu memang ada the sama er, ya kan? Cuman ini bukan jadi satu, ini pisah mereka. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena setelahnya ada kata benda. Sedangkan lose sama the itu sama-sama kata sifat, teman-teman. Kalau ada kata sifat diletakkan sebelum kata benda, itu menjelaskan kata benda ini. Nah, gimana supaya mereka terpisah, supaya the sama more-nya ini jadi satu dan terpisah dengan kata bendanya? Maka sebelum kata bendanya masukkan eh, determiner lagi, teman the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Jadi dimasukkan the lagi atau teman-temannya the, misalnya misalnya an, misalnya kepemilikan gitu ya, their, its dan lain-lain. Nah, tapi di situ nggak ada, maka nanti ini miliknya brushwork, loser juga miliknya brushwork. Nanti artinya bukan semakin, teman-teman. Nanti artinya tetap lebih ya. Jadi ini kalau diartikan nanti eh, apa namanya? Teknik pengecatan yang lebih renggang itu kalau diartikan seperti itu. Nah, supaya itu tadi ya, the dan er-nya ini jadi satu, maka brushwork-nya pisahkan, teman-teman. Dengan menggunakan the atau teman-temannya the ya, yang kedua. Nah, jadi yang Bravo ini nggak bisa, kalau yang Charlie di situ tidak ada more atau er-nya nggak bisa, nah jawabannya benar adalah yang delta. Di situ ada the more jadi satu ya, karena setelahnya ada the lagi. Yang memisahkan kata benda ini dengan kata sifatnya, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, the loser, the breastwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Jadi kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya-karya pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai materi double komparatif dan penerapannya di soal structure TOEFL. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya buat teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silahkan teman-teman. Izin bertanya, Boleh, silahkan Wis. di sini double komparatifnya ada 3 ya, Sir. Soalnya D-nya di sini kalau dihitung terdiri dari 3. Double komparatif itu bukan karena the-nya, Wis, tapi the more.
Kalau the-nya di kalimat ada berapapun nggak masalah, tapi the more-nya ada berapa, seperti itu. Oh, berarti nggak yang kan saya hitungnya di sini the loser, the brochure work is in seven landscape itu satu. Terus jualannya lagi tuh the more yang kedua. Terus the painting itu yang ketiga. Oh, nggak kayak gitu ya, Sir? Kalau misalkan Miss hitung seperti itu, nanti ada 4 hitungannya, Miss. The loser satu, the brushwork 2, the more vitality sampai karakter itu 3, the paintings 4. Jadinya seperti itu. Nah, sedangkan Oh, susunan double komparatif yang dinamakan komparatif tadi di awal yang kita pelajari tadi adalah more sama er, teman-teman. Ya bukan the-nya yang bikin double namanya komparatif itu perbandingan, caranya kita bilang lebih. Ya bukan karena the-nya. Paintings itu bukan komparatif teman, karena itu lukisan artinya. Gitu ya, kata benda. Nah, komparatif itu caranya bilang lebih dan lebih itu dipakai di kata sifat atau kata keterangan. Misalnya kata sifat itu gini. Misalkan kita punya kata sifat kecil. Kecil kan kata sifat, teman-teman. Ukuran benda. Sesuatu yang menjelaskan benda itu dia adalah sifat. Gitu ya. Nah, kita bisa bilang lebih kecil. Nah, tapi kalau ada benda misalnya rumah, kita nggak bisa bilang lebih rumah. Kita punya kata benda buku, lebih buku, kan gak enak. Saya lebih buku daripada dia, kan gak enak teman-teman. Jadi pasti lebih itu menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, tapi umumnya kata sifat ya. Jadi yang dinamakan komparatif itu adalah more-nya itu, teman-teman. Nah, di sini komparatifnya itu dijadikan double komparatif. Caranya yang awalnya artinya lebih menjadi semakin. Seperti itu. Dan caranya gimana? Tambahkan the di sebelum more-nya. Jadi yang dihitung double komparatif itu the ketemu more atau the ketemu er seperti itu, Miss. oh, baik, Sir. Oh, berarti yang the more itu miliknya vitality atau karakter atau dua-duanya, Sir? Yang the more yang kedua yang di soal, Miss ya. Iya, betul, Sir. Ini adalah jadi kan tadi kita sudah belajar di sini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, di sini jadi kata banyak ya, banyak kan dia kata sifat, teman-teman. Menjelaskan kata benda. Contohnya kita mau bilang banyak orang, many people, banyak kucing, many cats, banyak informasi, much information. Misalnya seperti itu, ya kan? Nah, tapi ketika kita mau jadikan lebih, itu nanti artinya more. Nah, untuk dijadikan arti semakin, ditambahkan the. Nah, jadi kalau kita mau bilang semakin banyak orang, the more people, semakin banyak kucing, the more cats, semakin banyak informasi, the more information. Seperti itu. Itu ya, Miss. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah the more itu sebentar. Mana tadi? Nah, apakah the more yang kedua itu menjelaskan vitality and karakter? Ya, betul. Dia itu lebih banyak kalau diartikan nanti semakin banyak vitalitas dan karakter. Karakter itu mungkin apa teman bahasa saya kira itu ciri-ciri seperti itu. Oh, berarti the more itu bisa mewakili dua, kalau bahasanya kayak dua adjektif gitu ya, Sir. Jadi semakin banyak vitality dan karakter, the painting seems to possess. Ini kata benda, Mi. Jadi kata sifatnya di sini, teman-teman. Kata sifatnya Oh, itu dari kata many sama much. Tapi ini much ya, karena vitality sama karakter nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, ini sebenarnya much. Dijadikan semakin jadinya the more. Nah, kenapa kok di sini ada dua? Karena ada fanboys. Seperti itu, fanboys menghubungkan dua bagian kalimat yang setara. Materi kita hari kedua, seperti itu. kalau contohnya kayak gini, Sir. Semakin aku bekerja keras, semakin banyak uang dan jabatan yang aku dapatkan. Berarti semakin banyak itu ada dua yang didapatkan, uang sama jabatan. Gitu ya, Sir. Bisa kayak gitu. Betul. Oh, berarti contohnya kayak gini, Sir. Berarti semakin banyak, nah banyaknya ini dia bisa mewakili vitality dan karakter. Nggak mesti satu aja ya, Sir. Betul, karena ada fanboys, Miss. Makasih, Sir. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sir, maaf, Sir. Mau nanya lagi. Kalau yang saya lihat tadi contohnya mungkin
predikat atau verbnya itu terletak di belakang, berarti sesuai pelajaran inversi kemarin ya, Sir. Tadi kayak is gitu letaknya di belakang. Oke, gimana Miss? Sebentar. Eh, yang isnya tadi yang mana? Mungkin di soal sebelumnya, Sir. Oh, maksudnya di contoh kalimat sebelumnya ya? Iya, Sir. Iya, yang ini, Sir. Yang ini? Bukan. Yang sebelum koma ada is. Sebelum koma ada is. Oh ini. Inversinya yang mana Miss? Yang a place is, the equator a place is. Jadi a Penger- place dulu baru is. pengertian inversi itu apa Miss? Eh, predikat dulu baru subjek. Jadi yang Penger- mestinya subjek baru predikat, nah dibalik. Oke, inversi itu adalah predikat dulu baru subjek. Nah ini predikat dulu atau subjek dulu? Oh ya, maaf, Sir. Iya, Nggak dapat ya lupa. Miss. Oke, dapat ya. Oke. Jadi Iya, kalau Sir. predikatnya di belakang itu nggak inversi teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Jufri di chat ya. Izin tanya Sir, berarti harus ada dua. Di kalimat double komparatif tidak wajib ada predikat, tidak wajib ada subjek. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Jadi kalimat double komparatif itu tidak ada predikat nggak apa-apa. Ada pun juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi makanya kalau mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif, lupakan subjek predikat dulu. Ya, cari dulu satu gandengannya double komparatif. Seperti itu. Jadi kalau ada pun dua predikat nggak masalah. Nggak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Contohnya ini, yang di kalimat contoh pertama ini teman-teman. Coba cari kata kerja di contoh ini, kan nggak ada. Nggak ada juga kata benda sama sekali, tapi dia ditutup pakai titik. Padahal harusnya kalau udah ditutup pakai titik itu kalimat sudah lengkap. Ya kan? Nah, jadi double komparatif ini walaupun nggak ada subjek predikatnya nggak masalah. Sir, saya masih nggak bisa bedain antara penggunaan the sama a dan an. Nah, itu kita bahas besok, teman-teman, tentang kata sifat ya. Karena itu babnya kata sifat. Cuman the, a, an itu satu keluarga. Satu keluar. Jadi keluarganya kata sifat. Lebih tepatnya kata sifat besok akan dibagi menjadi tiga, teman-teman. Nah, the, a, an itu masuk ke dalam keluarga yang namanya determiner. Jadi mereka satu keluarga. Untuk sekarang, anggap aja mereka sama gitu, teman-teman. Untuk sekarang ya. Nah, besok kita akan membahas perbedaannya seperti apa. Boleh izin nanggepin nggak, Sir? Boleh, silakan, Miss. Sama pertanyaan juga. Eh, kan kalau misalkan dari tadi di sini the sama the ya. Nah, tapi kata Betul. Sir tadi bisa the dan teman-temannya itu tuh ada Sama. contoh kalimatnya nggak? Maksudnya gimana, Miss? The atau the? Sorry, Eh, eh, gimana? yang the kan the more bla bla bla, the more bla 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 gitu kan. Eh, terus tadi kata Sir bisa pakai yang lainnya apa namanya? Hmm, apa ya yang lainnya kan the atau yang lainnya teman-temannya si the itu. Yang kedua ya, Miss. Yang kedua, maksudnya. Ya, Kalau yang pertama jangan diganti, teman-teman. The more itu the yang sebelumnya more sudah fix, itu harus the. Cuman yang kedua, misalnya ya, contohnya yang ini, ya. mm, Nah, ini kan the quieter a place is, seperti itu. Jadi yang kedua nggak harus the. Yang kedua itu diganti the atau oh, atau an atau misalnya every, misalnya kepemilikan itu nggak apa-apa. Misalnya your place dan lain-lain nggak masalah. tapi itu kalau misalkan the lagi itu nggak apa-apa di Nggak dalam nggak satu apa-apa. apa koma Jadi nggak dalam satu masalah. close. Nggak apa-apa, Oh, Misalnya diganti the quieter the place is, itu nggak ada bedanya. Sama saja. oke oke. Tapi tetap harus the more bla 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 the more Kalau gitu. ini betul. Jadi yang ditekankan Mm-mm. hari ini yang teman-teman perlu perlihat adalah yang ini. Yang perlu teman-teman fokus adalah yang ini. Bentuk double komparatif tuh yang caranya bilang semakin semakin. Oke oke, makasih. Oke.
Kemudian ada sepertinya tadi ada bertanya lagi, semakin banyak orang, the more people. Betul. Kenapa nggak jadi the more the people, sir? Bisa jadi, tergantung kalimatnya, teman-teman. Jadi the more people berarti nanti kita mau bilang semakin banyak orang. Tapi kalau the more the people, semakin orang itu ngapain misalnya gitu. Jadi contohnya gini, teman-teman. Semakin orang itu berbuat jahat, gitu ya, eh, semakin dia tidak memiliki teman misalnya. Jadi itu kita bisa bilang the more the people eh, apa misalnya commit crime misalnya seperti itu. Setelahnya nanti eh, the less misalnya the less they will get friends misalnya seperti itu. Atau the less they will have friends misalnya seperti itu. Jadi tergantung kita mau bilang apa. Kalau pengen bilang semakin banyak orang yang apa misalnya, itu pakainya the more people. Ya, tapi kalau semakin orang-orang itu ngapain? Nah, itu pakainya the more, dikasih the lagi, bla 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 kayak gitu. Gimana, Miss atau Mister Obasa? Seizinannya berarti setelah the more itu kalau mau ditambahin subjek harus pakai kalau ada kata bendanya tergantung sih. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya yang dijelaskan oleh semakinnya itu di subjek, contohnya yang the more people itu ya. Misalnya gini, semakin banyak orang melakukan kejahatan tadi ya yang saya contohkan tadi itu kalau ditulis atau saya tulis di chat aja ya teman-teman supaya tidak membayang-bayangkan. Nanti kalau di Inggriskan itu menjadi the more people commit commit crimes. Sorry, the more people commit crimes gitu ya misalnya ya, semakin buruk lingkungan itu misalnya. Jadi the worse. Nah, itu yang saya kirimkan di chat itu kalau diartikan teman-teman, semakin banyak orang melakukan kriminal atau melakukan kejahatan gitu ya, semakin buruk lingkungan mereka jadinya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau bilang tadi ya, semakin orang-orang itu berbuat kejahatan misalnya, nah kan berarti ngomongin ke perbuatannya, bukan ke orangnya ya, teman-teman. Jadi kita bilangnya the more, misalnya pakai a person juga boleh. The more a person commits crime. Nah, jadinya seperti itu. Jadi the more a person commits crimes, the less friends the person has. Jadi itu beda arti nanti. Kalau yang atas tadi kan semakin banyak orang melakukan kejahatan. Jadi kalau misalnya yang dijelaskan itu di subjek, teman-teman tidak perlu pakai the lagi. Gitu ya. Yang dijelaskan itu subjeknya. Kan yang dijelaskan dengan arti lebih itu kan kata sifat, teman-teman. Sedangkan kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, kata benda itu salah satu tempatnya itu sebagai subjek. Ya kan? Nah, tapi more itu lebih itu juga bisa menjelaskan keterangan. Nah, keterangan itu menjelaskan kata kerja atau predikatnya. Tergantung. Karena kalau yang dijelaskan adalah predikatnya ya teman-teman bisa apa pakai pakai the. Tapi kalau yang dijelaskan subjeknya the-nya satu aja nggak masalah. Karena yang dijelaskan subjeknya seperti itu. Sir, berarti ini selalu diubah ke bentuk jamak ya. Yang mananya, Miss? Kalau bentuknya itu tidak masalah. Boleh jamak, boleh tunggal, teman-teman. Tergantung yang ingin disampaikan bagaimana. Sir, apakah double komparatif ini selalu berada di awal kalimat? Bisa juga di tengah, namanya double, teman-teman. Ya, double itu kan dua. Yang satu di belakang, yang satu di depan, yang satu di belakang. Jadi kalau ditanyain apakah tempatnya selalu di depan, mereka selalu dua. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada di tengah lah maksud saya seperti itu.
Atau supaya teman-teman tidak ini ya, tidak apa namanya, membayang-bayangkan kan. Saya tahu dari pertanyaan teman-teman apakah cuma di tengah, apakah cuma di awal. Nah, kita langsung Yep. ke soal aja Well, supaya teman-teman lebih, kan kalau dicontohkan di awal ya. Nanti di soal itu bisa aja di tengah, teman-teman. Seperti itu. Silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, seperti biasa, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari subjek predikat, menemukan the more the seperti ini, lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi. Di setelah koma harus ada the more satu lagi. Nah, di situ sudah ada more-nya, sudah ada komparatifnya yaitu greater dari kata great. Ketambahan er jadi greater, tinggal nambahkan the-nya saja. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the thicker the atmosphere of a planet, the greater its greenhouse effect. Jadi kalau diartikan, semakin tebal atmosfer dari suatu planet, semakin besar efek rumah kacanya. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman berjawab delta, delta, delta. Ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, in the process of percolation, cari predikatnya. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more seperti ini. Ya, lupakan subjek predikat karena ada yang lebih penting, teman-teman, yaitu the more satu lagi. Nah, di sini harusnya ada the more satu lagi, tapi nggak ada. Ya sudah, tinggal nyarikan the more satu lagi, yaitu yang delta gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca in the process of percolation, the more porous the soil, the more the water filters through, replenishing groundwater. Jadi kalau diartikan dalam proses perkolasi, semakin berporos tanahnya, semakin air itu eh, filter through itu menyerap atau terserap gitu teman-teman. Apa ya, masuk ke tanah lah, yang menghilang ke bawah tanah atau menembus bawah tanah seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya atau menjadi air tanah gitu ya maksudnya tadi teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bareng. Ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Ketika teman-teman mencari predikat, ada susunan the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat. Karena ada yang lebih penting yaitu penanda double komparatif satu lagi. Carikan the more satu lagi teman-teman. Di pilihan ABCD yang the more cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the greater the biodiversity in an ecosystem, the greater its stability and resilience. Jadi kalau diartikan, semakin besar eh, biodiversitas itu keanekaragaman hayati di suatu ekosistem, semakin besar stabilitas dan juga daya tahannya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, mari kita cek bersama apakah Charlie atau Delta atau malah justru jawabannya yang lain. Mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata the more the ini ya, the more advanced the technology. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Yang Charlie itu memang the diikuti er ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, the er tidak nabrak the lagi, itu ketika setelahnya adalah ada predikatnya. Jadi yang dijelaskan itu subjeknya tadi, teman-teman. Contohnya, the more people commit crimes. Tadi ya, ada commitnya. Commit itu kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah subjek? Kita bisa bilang itu kata benda itu adalah subjek ketika letaknya di sebelum predikat, teman-teman. Sedangkan di situ tidak ada predikat sama sekali. Jadi kita nggak bisa menyebut itu subjek, gitu ya. Makanya ditambahkan the satu lagi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the more advanced the technology, the greater the necessity there is for user education and training. Jadi kalau diartikan, semakin maju teknologinya, semakin tinggi kebutuhan yang ada untuk pendidikan dan pelatihan para penggunanya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Berarti tetap harus perhatikan predikat dong, Sir. Nah, kalau intinya gini, teman-teman, daripada bingung-bingung ya, pilih aja yang the more the, seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa. Sebenarnya materi ini tuh gampang sekali, teman-teman. Ya. Nah, itu kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah koma ada kata the more satisfying. Carikan satu lagi the more. Jawabannya adalah yang alfa. Ya kan? Jadi variasinya untuk soal hari ini tuh paling sedikit, paling gampang. Cuman masalahnya adalah soal hari ini tuh juga soal yang paling jarang keluar. Bahkan sejauh saya tes online sejak COVID dulu ya sampai sekarang, soal jenis ini hanya keluar satu kali. Bayangin teman-teman, padahal saya setiap bulan itu bisa kadang tes 2 kali, sampai kadang ada yang pernah 8 kali, itu pernah 1 bulan. Seperti itu. Nah, tapi jenis soal ini baru keluar satu kali. Itu pun bisa kita jawab dengan materi hari kita kedua. Nah, nanti teman-teman akan ketemu di kelas ekstensi kalau teman-teman ikut ya. Nanti akan ketemu dengan soal yang saya maksud itu. Nah, jadi ini ya jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the more engaging the climax of a story, the more satisfying the resolution. Jadi kalau diartikan, semakin menarik puncak atau klimaks dari suatu cerita, semakin menarik juga resolusinya atau akhirnya gitu. Jadi kalau habis klimaks kan, kalau cerita itu kan ada resolusinya, teman-teman ya, endingnya seperti itu. Dan itulah materi tentang double komparatif. Sekali lagi untuk soal ini jarang sekali keluar. Saya pun juga kesulitan mencari resource ya atau sumbernya, teman-teman. Maksudnya sumber lain untuk saya jadikan variasi yang ada di soal seperti itu. Jadi variasi-variasinya ini yang saya modifikasi sendiri. Misalnya hanya the-nya saja dan lain-lainnya. Kalau yang biasanya yang hilang itu yang the more yang kedua, teman-teman. Yang saya temukan itu yang the more yang kedua seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sambil saya absen ya, teman-teman. Kak, aku nanya dong, Kak. Boleh, silakan, Miss. Ini kan ada beberapa soal ya, Kak, ya. Kadang kita temuin itu penggunaan mini, it, dan more itu bersamaan. Itu gimana ya, Kak? Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Jadi, nanti boleh direview kembali, Miss, dari video. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan penggunaannya, bedanya much sama many itu bagaimana sih? Jadi, much sama many itu kelas katanya adalah kata sifat.
Itu sebenarnya materi kita besok, teman-teman. Tapi tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi karena di sini kan saya juga sudah menuliskan, jadi tadi saya sudah menyebutkan atau menjelaskan bedanya. Jadi many sama much artinya sama-sama banyak, cuman mereka beda penggunaan. Oke, many digunakan ketika kita ingin menjelaskan benda yang bisa dihitung. Jumlahnya banyak, artinya aja banyak ya, otomatis jumlahnya harus dijamakkan. Contoh, banyak orang, many people. Banyak teman, many friends. Banyak kucing, many cats. Gitu ya. Nah, tapi kalau much itu sama-sama mau bilang banyak, tapi bendanya itu tidak bisa dihitung. Contohnya air, much water. Ya, teman-teman, misalnya lagi informasi, much information. Contohnya lagi misalnya darah. Nah, darah itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Much blood. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bedanya many sama much adalah sama-sama artinya banyak dan mereka sama-sama kata sifat. Yang mana fungsi dari kata sifat itu adalah mensifati benda, menjelaskan benda. Jadi misalkan ada benda nih, kucing, rumah, manusia, guru, buku, itu kan benda, teman-teman. Nah, itu semuanya bisa dijelaskan oleh kata sifat. Nah, salah satunya penjelasnya adalah penjumlah atau quantifier, yaitu many sama much ini. Many untuk benda yang bisa dihitung, jadi setelahnya harus jamak ya. Many people, many cats, many friends, seperti itu. Tapi kalau much ini untuk benda yang tidak bisa dihitung. Much water, much time, much money, seperti itu, Miss. Kak, maksud aku bukan di situ, Kak. Iya, tapi gimana, Maksud Miss? Sorry. maksud aku penggunaan many more, much more kan ada itu Kak. Jadi udah komparatifnya itu double dan many more, much more tadi kan yang Kakak jelasin kan masih perbandingan satu pakai kata more. Kalau dua-duanya masuk kayak many more student. Terus ada sih beberapa contoh cuma aku lupa. Oke. Jadi kalau kita mau bilang many more students itu nggak ada, teman-teman. Coba ya kita cek di, kalau much more student ada. Far more students juga ada, tapi kalau many more students itu nggak ada. Kalau many more aja ada, teman-teman ya. Many more nanti saya jelaskan kenapa kok many more students nggak ada. Kita cari aja kata, bukan di sini, nyarinya kita di Youglis, teman-teman. Atau tuh kita tulis gini aja ya, many more aja. Kalau many more aja ada, teman-teman ya. Tapi kalau many more students atau many more people itu nggak ada. Tribes. All of these designers and many more are pursuing their dreams by making the most of their newfound freedom. Was 50 years ago simply because there are so many more women in the labor force. Oh, ini ternyata ada, Was teman-teman. 50 years ago simply because there are so many more women in the labor. Was 50 years ago simply because there are so many more women. And it's caught on to such a degree with many more neighbors doing this that we now have many people walking. Oke, sekarang saya jelaskan untuk ini ya, teman-teman. Jadi memang hati-hati kalau di internet itu kadang walaupun mereka yang ngomong ya, kadang ada yang informal atau yang tidak mengikuti aturan grammar. Contohnya gini, there is many itu banyak sekali di internet, tapi itu salah ya secara grammar, teman-teman. Karena TOEFL itu kan fokus ke grammar ya, grammarnya harus benar. There is so many itu di internet banyak sekali. Tapi itu nggak boleh, teman-teman. Itu secara grammatical salah. Figure this out. There's so many hard questions. There is so many hard questions. Nah, ini yang ngomong juga orang sana, tapi sekali lagi ini adalah bahasa Inggris yang informal. Oke, informal itu bahasa Inggris yang tidak mengikuti grammar. Sama kayak di lagu-lagu, contohnya Justin Bieber tuh. Lagunya My Mama Doesn't Like gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa many more women itu secara grammatical itu kurang tepat, teman-teman. Oke, jadi ada aturan kalau teman-teman kembali ke kelas kata, sebentar. Ini ngilanginya, oh ini. Kita kembali ke kelas kata ya, kita cari yang more-nya dulu. More itu punya kelas kata keterangan juga, teman-teman. Jadi selain dia kata sifat, dia juga punya kelas kata keterangan dan juga punya kelas kata pronoun. Jadi yang pertama yang ini ya, yang keterangan dulu artinya adalah lebih. Yang kita bahas tadi, misalnya more careful, lebih berhati-hati. Ya, dia menjelaskan kata sifat. Kemudian contohnya adalah more quickly. Nah, ada lilinya itu adalah kata keterangan. Dia berarti kata keterangan juga. Kata keterangan menjelaskan kata sifat. Kata keterangan menjelaskan kata keterangan yang lain. Ini materi kita hari ke-7 nanti. Itu ya. More confident. Nah, kalau much more itu ada. Tapi kalau many more itu secara grammatical tidak tepat, teman-teman. Misalnya many more people itu nggak boleh.
Ya, nanti saya jelaskan alasannya kenapa, teman-teman. Nah, more itu kalau kita cek ke bawah, selain yang adverb itu ya, yang kita pelajari hari ini. Nah, kelas katanya yang lain ada dua, ada determiner, artinya lebih banyak. Ya, teman-teman. Jadi artinya nanti lebih banyak. Contohnya adalah more people, lebih banyak orang itu sedang membeli gitu ya. Nah, kalau ini yang kata ganti. Kalau kata ganti itu setelahnya tidak diikuti kata benda, teman-teman. Jadi dia langsung diikuti kelas kata yang lain atau bagian kalimat yang baru. Cuman intinya nggak ada kata bendanya lah. Karena kalau dia kata sifat itu keluarganya determiner. Sama kayak the, sama kayak itu keluarganya determiner, teman-teman. Harus ada kata benda setelahnya. Kita nggak bisa hanya bilang I need the, I have a, itu nggak boleh. Jadi the sama a itu membutuhkan kata benda setelahnya. Nah, more ini pun juga sama. More itu kalau setelahnya harus ada kata bendanya atau harus diisi kata benda, dia masuk ke kelas kata yang determiner. Contohnya tadi more people. Nah, ini dia berarti keluarganya determiner. Nah, sebaliknya kalau pronoun itu kayak he, she sama it, sama kayak they juga. Ya, materi kita hari pertama. Kata ganti itu tidak boleh ketemu sama kata benda setelahnya. Karena nanti double, teman-teman. Tabrakan, entah sebagai objek dengan objek, subjek dengan subjek. Jadi tabrakan. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan more yang berdiri sendiri, itu adalah yang kata ganti. Gitu ya. Nah, di situ ada more. Ya kan, teman-teman? Kemudian setelahnya kan nggak ada kata bendanya. Ini namanya kata ganti. Dia misalkan kita bilang we should spend more on health and education. Maksudnya more di sini lebih banyak di sini itu maksudnya uang, teman-teman. Jadi lebih banyak uang maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi more ketika berdiri sendiri itu kata ganti. Nah, kalau kita bilang much more people itu nggak bisa much more sebentar. Kalau much more people bisa, teman-teman. Karena more-nya itu menjelaskan people, kemudian much-nya itu menjelaskan more bisa. Tapi kalau tadi many more people itu nggak bisa. Many more women itu secara grammar salah, teman-teman. Karena many itu nggak punya kelas keterangan, beda kayak much. Kalau much punya kelas kata keterangan ya. Coba kita cari kata many, kita buktikan, teman-teman. Nah, many itu kelas katanya cuma 3 ini, yaitu determiner, dia menjelaskan kata benda setelahnya, harus ada kata benda setelahnya ya. Contohnya adalah many people, teman-teman. Contohnya lagi many friends, contohnya lagi many years, itu kan ada kata benda ya setelahnya. Many visitors, banyak pengunjung kan artinya. Atau dia juga bisa jadi kata ganti. Kalau jadi kata ganti sama ya, kata ganti itu nggak boleh ketemu kata benda teman-teman dalam satu posisi kalimat karena nanti double, tabrakan dia. Fungsi kata benda itu sama kata ganti sama teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek ya objek. Ya mereka nggak boleh ketemu bareng. Jadi kalau teman-teman menemukan many berdiri sendiri, contohnya ini ya, by many. Kemudian setelahnya nabrak preposisi. Nah berarti many-nya ini adalah keterangan. Gitu ya. Contohnya lagi, many sebelumnya belum ada kata benda nabrak predikat, auxiliary sama not-nya itu. Nah, berarti ini adalah subjek. Berarti dia kata ganti berdiri sendiri. Nah, ada juga yang dia adjektif. Adjektif itu ya determiner tadi, teman-teman. Ya, determiner itu keluarganya adjektif. Seperti itu. Jadi setelahnya pasti ada kata bendanya. Seperti itu. Nah, sedangkan many ini kalau kita bilangnya many more people itu nggak jelas fungsinya nanti many menjelaskan more. Kata sifat menjelaskan kata sifat itu nggak bisa teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanyalah kata keterangan. Ya, jadi kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, kata sifat dijelaskan oleh kata keterangan. Nggak bisa kata sifat dijelaskan kata sifat yang lain nggak bisa. Nah, sedangkan kalau teman-teman cari kata much, much itu punya kata keterangan teman-teman. Dia punya adverb. Selain determiner, pronoun sama adjektif, dia juga punya kelas kata adverb. Jauh sama kayak far, sangat artinya jauh seperti itu. Contohnya ini, much bigger. Nah, kita juga bisa bilang rumah yang jauh lebih besar. Jadi a much bigger house itu bisa. Jadi kita juga bisa bilang apa namanya? Jauh lebih banyak dari atau misalnya kita bilangnya adalah jauh lebih banyak orang itu kita bisa bilang. Jadi much more people itu bisa. Tapi kalau many more people nggak bisa, teman-teman. Itu secara grammatical salah. Gitu ya. Sebentar. Kita cari yang much more terus diikuti kata benda, teman-teman.
Nah ini contohnya, much better life. Ini kalau diartikan hidup yang jauh lebih baik. Seperti itu. Contohnya lagi adalah, sebentar kita cari yang much diikuti kata more, kemudian diikuti kata benda ya. Nah ini contohnya teman-teman, much better view. Jadi pemandangan yang lebih baik, jauh lebih baik kalau diartikan seperti itu. Nah tapi many itu nggak punya kelas kata adverb teman-teman. Dia hanya kelas katanya kata sifat atau kata ganti. Nah kalau much ini juga punya kata sifat, juga punya kata ganti, juga punya keterangan. Jadi kita bisa bilang much more people, bisa ya. Atau saya tulis saja biar teman-teman tidak membayang-bayangkan, biar nggak gantung ya. Jadi kita bisa bilang much more people itu bisa teman-teman. Jauh lebih banyak orang kalau diartikan. Nah tapi kita nggak bisa bilang many more people. Ini secara grammar, secara grammar tidak masuk teman-teman. Ya kalau karena more itu adalah lebih bentuk komparatif dari kata many, ya kan? Di sini kan awalnya kan many. Nah many people kan nggak enak teman-teman, ya kan? Kemudian ini dijadikan komparatif more. Nah, many more itu ada. Kalau many more aja bisa, teman-teman ya. Itu nanti more yang di belakang itu adalah keterangan juga. Itu ya, menjelaskan kata many. Seperti itu. Jadi tapi kalau many more people nggak bisa. Ya, teman-teman. Karena many kalau ada people-nya dia menjelaskan kata more. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Seperti itu. Tapi kalau di internet hati-hati ya teman-teman, sekali lagi bahasa Inggris itu grammar tidak wajib dipakai. Makanya di awal saya tidak bilang ke teman-teman yang penting buat teman-teman itu grammar, tidak. Saya fokusnya ke teman-teman adalah ke vocabulary di hari pertama. Ya teman-teman, karena apa? Grammar itu kalau teman-teman belajar bahasa Inggris tidak penting. Grammar sama pronunciation itu tidak penting. Yang penting adalah teman-teman bisa menggunakan vocab yang tepat. Seperti itu. Grammar itu kalau teman-teman hanya penting ketika teman-teman ngomong sama orang yang teman-teman hormati. Misalkan sama profesor teman-teman. Misalkan sama atasan teman-teman ya. Itu pakai grammar seperti itu. Tapi kalau sama teman sendiri, sama keluarga misalnya yang dekat, itu kalau pakai grammar malah justru canggung. Ada kayak batasnya seperti itu. Gimana Miss, dapat ya? Jadi kalau kita much more people boleh ya teman-teman. Kalau kita bilang more people aja boleh. Kemudian lagi many people boleh, much people jangan ya teman-teman. Atau many more boleh. Ini yang boleh teman-teman. Kita yang nggak boleh bilang many more people, itu jangan. Itu secara grammar tabrakan dia. Gimana Miss Weni? Apakah dapat Miss? Jelas, Sir. Cuman kalau berarti di error analisis, kalau ada pilihan many more ini atau yang dua kayak much bigger tadi, berarti masih benar dong kalau misalnya dari pengertian kalimatnya benar ya, Sir. Maksudnya nggak salah ya. Ada Nggak salah secara oh, bentuk. Kecuali kalau many more people ya Miss. Kalau ada bentuk many more people atau many more yang diikuti kata benda, itu sudah pasti salah teman-teman. Ya, karena many tidak memiliki kelas kata adverb. Sedangkan much itu punya kelas kata adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, di sini ini kan fokusnya kalau misalkan people itu kan kata benda ya, dijelaskan kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa dijelaskan kata keterangan. Nah, many itu nggak punya kelas kata keterangan, makanya nggak bisa many more people nggak bisa. Tapi kalau many more saja bisa. Kok bisa, Sir? Many-nya itu kata ganti, more-nya itu adalah kata keterangan, teman-teman. Nggak masalah. Jadi kata keterangan diletakkan di setelah kata ganti, terutama bukan Ayu Dewi Syed, nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau many misalnya those itu juga boleh seperti itu. baik, Sir. Thank you. Yo, welcome. Nah, untuk kelas kata-kata sifat atau adjektif kita bahas besok hari ke-6, teman-teman ya, di bab phrasing yang pertama, adverb atau keterangan kita bahas di hari ke-7 di phrasing yang kedua ya, teman-teman. But itulah vocab ya, teman-teman. Bahasa Inggris vocab harus teman-teman eh, asah dengan cara sering latihan, atau kalau teman-teman menemukan teman-teman ingat dengan sesuatu yang pernah teman-teman temukan dalam bahasa Inggris, boleh ditanyakan kayak tadi ya. Ternyata dicek di Youglist ada teman-teman. Saya kira itu Youglist hanya memasukkan yang
formal-formal saja. Ternyata yang informal juga dimasukkan di situ. Ya, jadi hati-hati juga kalau di internet walaupun yang kita rasa sudah apa ya, sudah formal, sudah benar grammarnya ternyata nggak selalu. Contohnya tadi. Contohnya yang ini yang teman-teman lihat kan harusnya bukan there is so many hard questions kan. Harusnya adalah there are so many hard questions seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Sir, maaf mau nanya. Boleh Kalau Miss Karen, ini boleh. kan kayak orang mereka itu kan sudah tahu grammar ya, Sir. Tapi kok Betul. setiap conversation tuh masih salah, masih nyampaikan yang salah gitu, Sir. Nah, itu yang saya maksud, Wei. Jadi gini, teman-teman. Ini ini adalah ke saya nggak senangnya dengan pendidikan Indonesia itu kayak gini karena saya tuh baru memahami bahasa Inggris ketika saya kursus, teman-teman. Ternyata gini, bahasa Inggris ya maksud saya, grammar sama bahasa Inggris itu duluan bahasa Inggrisnya. Grammar itu disepakati oleh para linguis atau di apa ya, difikskan itu setelah lama. Nah, terus kenapa kok harus ada grammar? Jadi grammar itu kayak kita misalkan di Jawa ya, teman-teman, itu kita punya namanya kromo inggil, kromo yang atas sendiri, yang paling sopan lah seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi apakah setiap hari kita harus ngomong pakai bahasa sopan? Nah, teman-teman bisa membayangkan bahasa, misalkan teman-teman pikirkan teman-teman yang paling dekat bagi teman-teman. Teman-teman kan punya paling dekat kan, teman paling dekat lah yang tiap hari atau misalkan teman-teman yang udah misalkan di tahun akhir kuliah terus ngekos sama satu temennya tuh pasti sering bercanda karena pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ketika teman-teman bercanda sama temannya teman-teman yang sudah akrab itu, apakah teman-teman menggunakan kata Anda? Ini pemilihan kata aja, teman-teman. Apakah teman-teman kalau bercanda pakai misalnya, apakah Anda lapar? Gitu nggak kira-kira ngomongnya sama temennya itu? Kalau udah lo gue, Sir. Nah, malah lo gue kan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi bahasa Indonesia pun sama, teman-teman. Bahasa Indonesia itu ada bahasa baku. Nah, walaupun kadang saya pun berusaha menggunakan bahasa baku karena kita di apa ya, di kelas formal lah, kayak bukan formal juga sih sebenarnya, tapi saya pengen terlihat profesional gitu. Jadi saya harus menggunakan tata bahasa yang sopan, yang tepat gitu. Nah, tapi apakah saya setiap hari sama teman saya seperti ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi saya kalau sama teman saya bilangnya aku gitu. Atau misalnya malah kadang pakai bahasa Jawa yang mungkin bisa dibilang bukan kasar sih, tapi tidak sopan banget gitu tuh. Maksudnya bukan yang tidak sopan banget gitu. Karena kalau kita apa membangun tembok atau kita terlalu sopan dengan teman yang kita anggap dekat itu malah kita membangun tembok. Jadi kayak nggak kedekatan itu hilang tuh. Jadi seperti itu. Itu ya sekali lagi. Jadi grammar itu kita pakai ketika kita membangun sesuatu. Misalnya kita menghormati orang lah gitu. Kita menganggap orang itu perlu dihormati, itu kita pakai bahasa yang sopan. Nah, itu baru kita menggunakan yang namanya grammar. Tapi orang sana kalau misalnya teman-teman mendengar seperti ini ya, kok sir kok ini kan kayaknya apa di tempat yang formal ya. Kenapa kok pakai bahasa yang enggak gramatikal? Berarti dia mencoba untuk akrab, teman-teman, dengan audiennya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan mereka pun sebenarnya tahu bahasa itu bahasa yang benar atau enggak sebenarnya tahu, tapi pemilihannya itu mereka sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Kalau sama dosennya atau sama atasannya nggak mungkin mereka bilangnya there's so many hard questions seperti itu. Atau kalau mereka menggunakan ini dan misalkan atasannya itu apa ya, tersinggungan, teman-teman, itu dianggap kurang berpendidikan karena tidak menggunakan kata-kata yang tepat seperti itu. Gitu ya, Miss. Jadi sama sih kayak di Indonesia itu sama. Kalau kita formal ada batasan berarti kita sedang menghormati orang tersebut. Tapi kalau misalnya sama logo-logo berarti kita berusaha menghancurkan temboknya. Jadi sedekat mungkin biar biar sedekat mungkin dengan orang yang kita ajak ngobrol seperti itu. Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sepertinya tidak ada. Nah, sebenarnya sekali lagi teman-teman harap fokus dengan yang kita pelajari tadi ya hari ini. Jadi kalau ada informasi-informasi yang di luar itu mohon
boleh dilupakan atau jangan terlalu diambil dipikirkan gitu ya. Fokus aja dengan materi hari ini seperti itu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.